Halo semuanya, saya Alberta Asinan Sherliana. Di sini saya akan menerjemah video yang dari PPT. Nah, dalam video itu mengatakan bahwa beberapa kata tentang menafsirkan itu adalah hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam menerjemah, entah itu membaca, menulis, dan ketika kita juga berbicara. Nah, menerjemah itu ketika kita menerima dokumen dari pembaca, lalu kita menerjemahnya dengan cara mengetik, mungkin itu membutuhkan waktu dan itu bukanlah hal yang tepat untuk seperti itu. Tapi ketika kita menerjemah, setiap kata tuh harus benar. Dan mungkin ketika untuk pemula itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan di situ mungkin kita akan dikatakan itu tidak bagus, karena ketika kita melakukan hal itu kita juga akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Nah, interpreter tidak bisa setepat penerjemah, itu sangat kreatif dan mungkin Anda sering menemukan bahwa Anda harus merekonstruksi apa yang dikatakan pembicara, jangan melalui apa yang Anda mungkin menemukan dari diri Anda sendiri. Dan kita juga harus menceritakan kisah dari si pembacanya dengan cara yang sama sekali berbeda, menggunakan kalimat dan kata yang berbeda untuk menyampaikan maksud yang sama. Anda mungkin juga terkadang menemukan diri Anda menemukan beberapa informasi budaya tentang pembicara, karena ketika kita menerjemah, kita bukan hanya menerjemah apa yang ada dalam kalimat tersebut, tapi juga kita menerjemah sesuai dengan informasi dari budaya orang tersebut. Nah, mungkin Anda harus menambahkan beberapa poin budaya. Pada dasarnya itu ada beberapa jenis. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang, yang dilakukan oleh orang dalam ruangan belakang saya. Nah, saat saya berbicara, mereka segera menafsirkan ide-ide saya sehingga orang lain dapat langsung melakukannya sangat baik. Dan apa yang Anda lakukan jika Anda belum menggunakan semua teknologi ini, dan Anda juga mungkin akan jalan-jalan untuk mencari ide-ide tersebut, dan mungkin Anda juga tidak akan bertemu di sebuah ruangan kecil di suatu tempat pembicara selama beberapa menit, dan penerjemah mencatat dan kemudian berhenti dan mulai lagi dan seterusnya. Masalah dengan interpretasi berurutan tentu saja jauh lebih lambat. Kebanyakan orang lebih suka menggunakan ketika mereka memiliki teknologi untuk melakukannya. Nah, jadi di situ maksudnya ketika kita ingin menerjemah, kita harus menjedanya dulu, mencatat, kemudian berhenti, harus mulai lagi dan seterusnya. Itu akan memperlambat proses penerjemah. Dan ada beberapa juga orang yang lebih suka menggunakan teknologi untuk menerjemah, seperti Google Translate misalnya. Nah, jadi orang seperti apa yang ingin menjadi juru bahasa yang baik itu adalah orang-orang yang menyukai tekanan, kegembiraan dalam menafsirkan, dan jika Anda berada di posisi seperti itu, Anda harus memahami apa yang dikatakan orang lain dan langsung menafsirkannya. Mungkin itu jauh sangat berbeda dan jauh lebih baik gitu ya. Nah, terjemah kosakata untuk menafsirkan kata yang tepat, di mana kata yang sempurna itu untuk menerjemah adalah menjadi penerjemah yang kata-kata tersebut bisa menarik orang-orang dan kita juga harus berhati-hati. Itu penting untuk diingat, penerjemah sangat sering harus bekerja pada tekanan waktu dan serta menafsirkannya. Nah, rasanya itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang menikmati adrenalin, karena harus mendapatkannya sekarang tanpa menunggu
beberapa orang merasa bahwa agak frustasi seseorang penerjemah dan akhirnya memiliki dokumen yang bagus. Nah, itu sempurna bagi saya untuk mengirimkan pelanggan di penghujung hari. Tidak ada konferensi selesai dengan beberapa orang merasa frustasi bepergian keliling Eropa dan keliling dunia, baik beberapa orang yang suka menganggap orang lain tidak mencoba untuk melarikan diri. Dan jika Anda dalam posisi seperti itu, hal yang terbaik tentang menafsirkan adalah kita mungkin melakukan sesuatu yang tepat untuk bisa menafsirkan kalimat-kalimat atau kosakata yang ada dari si pembaca. Dan sekian terjemahan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.